Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali di dalam acara Daily Stock Market Review, yang hari ini kita akan membahas keadaan pasar yang berlangsung Senin 27 Juni 2022 tadi ya, yang ditutup pada jam 3 sore. Nah, seperti biasanya kita agendanya adalah pertama-tama akan membahas IHSG dulu ya. Kemudian keadaan sekitar baik regional maupun global ya. Dan yang terakhir tentunya adalah membahas kira-kira saham-saham apa saja yang layak untuk dilirik atau diperhatikan besok hari berdasarkan hasil screening dari kriteria yang dimiliki oleh Investcare. Baik, pertama-tama mari kita bahas tentang IHSG ya. IHSG hari ini ditutup lebih rendah dari penutupan hari kemarin ya. Kita bisa melihat di sini IHSG ditutup di angka 7.016,06 ya. Dan kemarin kita bahas ada satu kotak konsolidatif ya yang ada di IHSG, yaitu yang ini kelihatannya konsolidasi ini masih valid untuk sampai dengan sekarang. Sehingga kita lihat kalau kita melihat garis resisten sebagai batas atas dari kotak itu, garis batas atas dari kotak itu, meskipun IHSG mencoba menembusnya hari ini akan tetapi tidak berhasil ya. Dan sehingga keadaan konsolidasi ini, keadaan mampet ini, kongesti ya, masih tetap berlangsung pada hari ini. Malah kalau dia dari candle-nya kita melihat bentuk candle yang sedikit kemungkinan menuju akan bergerak ke bawah, akan tetapi ini masih merupakan kemungkinan ya. Dengan bentuk yang kita lihat di sini adalah bearish harami ya. Akan tetapi mari kita lihat secara detail di intraday chart, 5 minute intraday chart, bagaimana gerakan IHSG pada hari ini. Oke. IHSG kemarin ditutup pada angka 7.042,94 ya, pada angka 7.042,94. Tadi pagi IHSG mencoba rally ke atas dengan mencoba menembus garis konsolidatif atas, yaitu akan tetapi tidak berhasil ya. Dan ternyata tetap ditahan oleh hampir angka tertinggi hari kemarin ya. Kalau kita dilihat, IHSG sempat rally ke 7.067,46, akan tetapi rupanya angka ini merupakan angka resisten kalau dikaitkan dengan penutup angka tertinggi sehari sebelumnya, yaitu hari Jumat ya. Jadi bukan sehari sebelumnya tapi hari Jumat, di mana angkanya juga ini di sekitar angka 7.067 ya. Jadi malah kemudian IHSG bukannya bisa menembus langsung ke atas, dia ditekan kembali sampai mencapai angka 6.974,89 di sini ya. Dan setelah itu IHSG mencoba menguat kembali dan akhirnya ditutup pada angka 7.016,06 ya. Ini penutupan IHSG pada hari ini. Ada yang sangat menarik hari ini kalau lihat dari bentuk ya. Ini kasat mata dilihat dari bentuk saya. Dari pandangan saya secara visual ya. Untuk diketahui kalau kita bicara soal pola itu sangat subjektif ya. Mungkin seseorang tidak melihat sama dengan orang lainnya. Ini adalah kalau kita melihat pola atau pattern daripada grafik yang ada di hadapan saya ini. Saya melihat ada suatu yang menarik, yaitu terbentuknya di intraday chart, 5 minutes intraday chart, adalah ada pola cup and handle ya. Pola cup and handle, yang ini merupakan pola yang diikuti oleh
oleh kemungkinan adanya kenaikan pada hari itu, akan tetapi tertahan oleh penutupan di 7016, jadi pasarnya keburu tutup ya. Kalau kita melihat di sini pola ini dapat menentukan target berikutnya dari akhir dari cup and handle ini. Kalau kita melihat panah ini ya, yaitu panah permukaan cup itu cangkir ya, dan dasar cup yaitu dasar cangkir itu jaraknya adalah seperti anak panah ini. Sedangkan ini merupakan handle-nya. Jadi kita melihat ini terbentuk satu handle ya. Handle itu pegangan dari cangkir. Nah, kemana dia targetnya akan kira-kira setelah kalau garis resisten ini ditembus oleh IHSG, maka targetnya adalah ke daerah sini. Ya. Jadi ini saya melihat satu kemungkinan sejauh mana IHSG akan menuju besok hari adalah kemungkinan adalah tidak lebih dari angka target ini. Jadi perkiraan saya akan masih berada di area konsolidatif ya, masih berada di area konsolidatif. Baik, itu saya kira ulasan saya mengenai IHSG. Selanjutnya saya ingin membahas kira-kira bagaimana keadaan, bukan kira-kira ya, membahas keadaan global yang pada hari ini, global maupun regional ya. Baik, ini data yang saya ambil sore tadi ya, sekitar jam 6. Ya. Di sini kita melihat bahwa tadi malam Dow ditutup cukup tebal ya, bukan tadi malam, kemarin ya. Dan ini juga bukan kemarin tapi hari Jumat. Ya. Nah, tetapi kita melihat kalau Eropa kan ditutupnya hari ini belum ditutup. Jam sekarang ini belum ditutup. Jadi Eropa pada hari Senin sore tadi masih juga dalam keadaan bullish ya. Waktu saya capture ini angka-angka ini ya, market di Eropa, apakah itu di Jerman, apakah di Inggris, masih buka. Sedangkan kalau ini kan yang di Amerika itu hari Jumat pagi sudah tutup ya, Jumat Sabtu pagi sudah tutup. Tapi ini adalah data dari Eropa Senin sore tadi. Jadi Eropa dalam keadaan masih bullish dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Lalu kita lihat di sini adalah bagaimana dengan regional. Nah, di sini kita melihat regional. Nah, di sini kita melihat tadi pagi ya, IHSG tampil beda. Saya belum melihat perbedaannya disebabkan oleh apa. Akan tetapi secara teknikal bagaimanapun perbedaannya telah membentuk Berry Sarami ya, yang memungkinkan IHSG memungkinkan, saya tidak mengatakan pasti turun ya, memungkinkan turun pada esok hari. Nah, walaupun demikian kita akan melihat bagaimana perkembangan global maupun regional pagi hari besok pada waktu market ditutup ya pada jam 4 pagi dan bursa-bursa Asia Pasifik mulai dibuka sekitar jam 7 jam 8 pagi. Nah, di situ mungkin akan menentukan apakah IHSG ini akan mengikuti pola Berry Saraminya yaitu turun, ataukah akan mengikuti, akan terpengaruh juga oleh keadaan bursa regional besok pagi ya. Tapi coba kita lihat misalnya di sini saya mencoba melihat indeks future secara live ya pada malam ini. Nah, di sini kita melihat US futures ya, ini live ya. US futures itu justru turun ya. Ya, di area teritori negatif ya. Mungkin biasanya ada naik, ada turun. Setelah kenaikan yang signifikan itu ada hukum aksi dan reaksi, biasanya diikuti oleh koreksi dulu. Nah,
Mudah-mudahan ini penurunan ini akan merupakan suatu kira-kira antisipasi ke arah mana Dow Index ya mengarah malam ini ya. Nanti dibuka sekitar, kalau tidak salah, sekitar jam 10. Mengarah ke arah ini dan kira-kira mengarah kemana akan ditutup Dow. Kalau kita melihat Dow Futures ini merah, maka ada saja kemungkinan bahwa Dow juga akan turun karena dia telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan tinggi ya. Ada aksi, ada reaksi. Biasanya kalau toh tidak turun, mungkin turunnya kecil saja akan merupakan suatu koreksi. Dia akan melakukan koreksi dulu ya, Dow-nya kemarin. Ini perkiraan saya. Mungkin saja perkiraan saya ini berbeda dengan perkiraan yang lain. Akan tetapi kalau turun dikaitkan dengan keadaan bearish harami dari IHSG tadi, ini bisa memperburuk keadaan IHSG. Sekarang mari kita lanjut lagi ke presentasi mengenai ulasan pasar hari ini. Regional Index ya seperti diketahui bahwa IHSG tampil beda di samping bursa-bursa yang lainnya di Asia Pasifik yang semuanya dapat dikatakan secara signifikan naik. Baik, setelah itu coba kita lihat saham-saham apa saja yang patut diperhatikan hari ini. Ini adalah hasil screening dari Investcare ya berdasarkan aplikasi Investcare dengan menggunakan kriteria-kriteria yang Investcare miliki. Jadi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi walaupun demikian tetap ada disclaimer karena marketlah yang selalu benar ya. Dari kriteria screening yang kita gunakan, maka kita menemukan bahwa dari nilai transaksi yang paling layak diperhatikan untuk besok hari adalah saham-saham yang ada di kotak pertama ini, yaitu ASSA, Raja, Bank, PNBN, PNLF, CMNT, IMPC, IMPC, dan Tower ya. Sedangkan dari sinyal-sinyal entry dapat dikatakan hampir sinyal-sinyal entry ini sama dengan sinyal-sinyal yang berada di nilai transaksi. Lalu kita melihat juga ya saham-saham yang aktif diperdagangkan pada hari ini. Nah, pada kotak ketiga ini ya, kita melihat saham-saham yang aktif diperdagangkan hari ini. Nah, aktif diperdagangkan ini adalah terutama adalah dalam jumlah transaksi ya. Jadi aktif itu belum tentu naik, belum tentu turun, akan tetapi ditransaksikan secara besar-besaran yaitu AMET, KASA, CAKK, CEPIN, Mayor, ya, WSKT, dan SHIFT. Kemudian ini favorit dari Investcare yaitu Price and Volume Breakout ya. Kita lihat kemarin BPKP itu berada di bawah ya, berada di sini yaitu di daerah stop dari swing trading. Ternyata sinyal pada yang berada di bawah ini kemarin BPKP itu berada di bawah sini. Ternyata memang dia naik ya, sehingga dia membentuk volume and price breakout ya. Di sini diperkirakan ini berlanjut, BPKP akan melanjutkan penguatannya ya. Kemudian kita perlu perhatikan juga yaitu PNLF, Bimantara, BMTR, dan Panin ya, PNIN. Sedangkan untuk swing trading patut diperhatikan di sini adalah untuk terutama ingin mereka yang ingin memakai trading style buy low sell high atau short ya, sell high buy low nantinya setelah buy low sell high ini ya.
Saham-saham ini memberikan tanda-tanda untuk memungkinkan buy low, buy di daerah yang rendah, ya di daerah harga rendah, harga keluar dari harga overbought ya. Setelah menembus stokastiknya garis 20 ya, garis 20 ya, area garis 20 dan dikonfirmasi oleh candlestick bottom reversal. Inilah yang keempat. Ini juga perlu diperhatikan ya oleh saudara-saudara sekalian, oleh Anda sekalian. Lalu kemudian, ini tetap perlu diperhatikan juga ya. Jangan lupa Anda menyiapkan trading plan ya. Lalu laksanakan trading plan itu dengan disiplin ya. Istilahnya rencanakan trading Anda dan tradingkan rencana Anda. Plan your trade, trade your plan. Demikian saya kira ulasan saham saya hari ini. Akan tetapi sebelum sampai kepada akhir presentasi, saya ingin menyampaikan di sini disclaimer dulu ya. Yaitu pertama adalah bertransaksi di pasar modal memiliki sifat high risk dan high return ya. Di samping peluang keuntungan yang tinggi, investor dan trader juga dapat menderita kerugian. Sudah pasti ya, bahwa tidak selalu untung. Dengan mengetahui cara-cara mengelola risiko, investor atau trader itu dapat meminimalisir kemungkinan kerugiannya. Ya. Jadi dengan mengetahui cara-cara mengelola risiko dan ilmunya itu banyak ya, cara-caranya banyak ya. Nanti dalam sesi edukasi, bukan sesi market review, Investcare juga akan menyampaikan ulasan-ulasan singkat mengenai cara-cara pengelolaan risiko ya. Sehingga yang high risk, high return, ya, risknya itu kita usahakan minimalisirkan sehingga bisa menjadi low risk, high return. Ini adalah tugas kita jika ingin kita mencapai keuntungan. Walaupun demikian, ya saya sampaikan juga ya bahwa karena uncertainty atau ketidakpastian itu tinggi ya, yang pasti adalah hanya ketidakpastian, maka presentasi ini juga bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual, tapi hanya merupakan referensi saja ya. Seperti saya sampaikan tadi di dalam presentasi saham-saham yang perlu diperhatikan nanti, itu bukan merupakan rekomendasi beli atau jual ya. Hanya merupakan referensi yang bisa dipakai oleh saudara-saudara yang kriteria-kriterianya sudah dapat dipertanggungjawabkan, disiapkan oleh Investcare. Lalu Investcare tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang diderita sebagai akibat penggunaan informasi dari presentasi ini. Hasil akhir sepenuhnya ada di tangan ya si pengambil keputusan, yaitu jika Anda memakai referensi stopwatch list tadi ya yang saya presentasikan di slide sebelumnya, maka hasilnya adalah sepenuhnya tanggung jawab si pengambil keputusan. Saya kira demikian presentasi saya pada hari ini ya. Have a nice trading, dan jangan lupa karena ini merupakan nanti kalau Anda lihat di YouTube, klik subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda agar mereka pun dapat mengikuti acara-acara kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.